Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada. Saya terlalu percaya bahwa kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita rindu untuk datang kepada Tuhan, menghampiri tahtanya, saya terlalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum saya berdoa, saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan ucapan syukur kita. Ambil waktu untuk menaikkan ucapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, kita semua percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya sempurna, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Atas kekuatan yang Kau beri, terima kasih atas perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya Kau Allah yang layak disembah, hanya Kau Allah yang layak dimuliakan. Janji-janji, terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kasih sayang-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Sampai detik ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Dan terima kasih untuk waktu yang sangat bebas kami menaikkan pujian kami. Membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau kiranya mengurapi ibadah kami ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak disembah.
ajaib Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu besar dan termulia Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Hosana. Amin. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan
Kami ingin lebih lagi menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bang Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bang Yesus ajaib. Haleluya. Kita memiliki Allah yang ajaib. Terima kasih Yesusku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa, ada mujizat bang Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat bang Yesus ajaib. Haleluya. Ada mujizat dalam hidup kita karena Yesus ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita saksikan Petra News berikut.
Shalom dan selamat beribadah. Kembali bersama saya Lucy dalam Petra News. Saya akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Petra selama sepekan. Berikut informasinya. Ibadah online sepanjang minggu ini dapat Anda ikuti melalui Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Ikuti dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan notifikasi saat ibadah akan segera dimulai. Hari Selasa diadakan Petra Women pukul 5 sore. Hari Kamis diadakan Mezbah Doa pukul 7 malam. Di hari Sabtu diadakan Petra Kids pukul 3 sore, Petra Teens pukul 5 sore, dan Petra Youth pukul 7 malam. Di hari Minggu diadakan ibadah raya pada pukul 7 pagi. Dan untuk ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Budi Susanto. Akan diberkati dalam pernikahan kudus Albi Sonantio Iswara dan Dea Gabriela Natasha Telim pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati di salib. Ya, murid-murid sedih. Susah. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. Mari donasikan dana Anda untuk membantu meringankan beban sesama jemaat yang membutuhkan di masa pandemi ini melalui rekening BCA di 025 5571 007 atas nama Petra Peduli. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. Dan bagi jemaat yang ingin memberi persembahan persepuluhan dapat mentransfer melalui rekening BCA 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra. Tema kita bulan ini adalah Grace of Relevance. Seperti kisah Yusuf yang dalam hidupnya mengalami kejatuhan, lalu diangkat oleh Tuhan, lalu diizinkan mengalami keterpurukan lebih dalam lagi, dan diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Ada hubungan atau relevansi antara apa yang dialami Yusuf sebelumnya hingga ia berada pada titik terbaik dalam hidupnya. Yusuf tidak akan pernah diangkat jika ia tidak pernah jatuh. Begitu pula jika hari ini kita diizinkan berada pada titik terendah, percayalah bahwa suatu hari nanti kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tetaplah menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena suatu hari nanti rancangan-rancangan yang indah dari Tuhan akan tergenapi bagi kita anak-anaknya. Demikian Petra News, Tuhan Yesus memberkati. Kami terlalu percaya Tuhan, bahwa setiap musim kami akan berganti. Terkadang kami mengalami musim-musim yang menyenangkan. Terkadang kami mengalami musim-musim yang secara manusia membuat kami nyaman. Tapi terkadang kami mengalami musim-musim yang menyulitkan. Musim-musim yang membuat kami resah. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa setiap musim yang berganti, kasih Allah tetap abadi dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti Tuhan, kasih-Mu tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Amin. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan
peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu memiliki kekuatan, firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menuntun jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami datang padamu menaikkan pujian syukur buat kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Biarkan di tengah keadaan yang terjadi di hari ini, kami tetap percaya, kami tetap setuju bahwa Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Setiap pujian, pengagungan, penyembahan menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Dan biarkan sebentar firman yang akan hamba-Mu sampaikan, biarkan tertanam, biarkan bertumbuh dan berbuah atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengerti akan rencana-Mu. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bahkan sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mampukan kami dapat mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kami. Kami sambut berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mula pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, dan bersyukur terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk hari ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Petra yang ada di Makassar dan kepada Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat masing-masing. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan yang baru, merupakan satu anugerah bagi kita kalau kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya sejak dari awal bulan hingga bulan ini, kalau kita ada sebagaimana ada bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa di tahun ini kita sudah melewati beberapa bulan dan sebentar lagi, enggak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru, mengakhiri tahun ini, kita dapat melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa tahun ini tema gereja kita berbicara tentang tahun anugerah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Tapi satu hal yang saya tahu, apapun keadaan yang terjadi,
Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Dan Tuhan yang sama akan menolong kita di waktu-waktu yang akan datang. Kita buka Alkitab kita hari ini dalam 1 Korintus pasal yang pertama dan di ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sekali lagi, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Hari ini saya akan mengingatkan kembali akan firman Tuhan ini. Kita bersyukur memiliki Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya perkataannya. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang sudah meragukan akan kesetiaan Tuhan. Ada banyak orang mulai kehilangan iman mereka. Tapi hari saya sampaikan bahwa Allah memanggil kita dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kata setia memiliki pengertian bahwa dia dapat dipercaya sepenuhnya. Ya, ini yang pertama saudaraku ya. Dia dapat dipercaya sepenuhnya, bukan setengah-setengah dia layak dipercaya, tapi Yesus adalah Tuhan yang dapat dipercaya sepenuhnya. Lalu yang kedua saudaraku, kata setia memiliki satu pengertian, dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Ya kan? Yang pertama mengatakan dia dapat dipercaya sepenuhnya, dia adalah Allah yang bertanggung jawab, dan dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Haleluya. Nah hari-hari ini saudaraku dikasih Tuhan, siapa yang kita percayai? Siapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita? Dan siapa yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita saudaraku dikasih Tuhan? Ya, manusia, mungkin perusahaan, mungkin orang di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita. Hari-hari ini susah untuk dapat dipercaya sepenuhnya. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang yang tidak bisa lagi diandalkan hidupnya. Tapi Yesus Kristus berkata bahwa dia adalah Allah yang setia, yang dapat dipercaya sepenuhnya. Yang dapat diandalkan sepenuhnya. Dan dia adalah pribadi yang bertanggung jawab, saudaraku dikasih Tuhan. Gambar yang paling mudah untuk dapat dimengerti itu seperti seorang bayi, seorang ibu yang sementara menggendong atau mendekap bayinya. Ya, gambaran apa saudaraku dikasih Tuhan yang ada dalam pemikiran kita ketika kita melihat seorang ibu yang sementara menggendong bayinya? Saya percaya bahwa ini gambaran dari seseorang yang dapat sepenuhnya dipercaya. Tidak ada seorang ibu ketika menggendong anaknya dia berusaha untuk menjatuhkan anaknya. Artinya apa? Sang bayi dalam ketidakmengertiannya dia percaya sepenuhnya kepada ibunya. Ya kan? Dan ibunya sebagai satu pribadi yang dapat bertanggung jawab. Sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Nah inilah gambaran yang mudah untuk dapat kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Haleluya. Hari ini kita ada sebagaimana ada karena kita memiliki Yesus. Kita memiliki Tuhan yang dapat dipercaya sepenuhnya. Ya, yang dapat bertanggung jawab dan diandalkan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sekalipun hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak menentu ini saudaraku dikasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia pribadi yang dapat diandalkan. Sebab itu hari ini kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyatakan. Untuk dapat mudah mengerti, memahami akan pemeliharaan Tuhan, kita akan melihat Israel sebagai satu bangsa. Ya, kita akan melihat bagaimana Alkitab mencatat Tuhan memelihara umatnya. Ya, kita tahu bahwa Israel sebagai satu bangsa adalah umat yang dipilih oleh Allah. Bagaimana pada waktu mereka ada di negeri perbudakan, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir ke satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana selama 40 tahun pemeliharaan Tuhan nyatakan. Penyertaan Tuhan nyatakan. Pertanggungjawaban Tuhan nyatakan. Kesetiaan Tuhan nyatakan kepada umat pilihannya itu.
Puji Tuhan saudaraku dikasih Tuhan. Ya, Alkitab mencatat dalam kitab Keluaran pasal 13 dan di ayatnya yang ke-21. Keluaran 13 ayat 21 firman Tuhan mencatat seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah kalau kita memperhatikan ayat ini saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu dinyatakan. Ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan nyatakan. Ketika Tuhan berdaulat dalam kedaulatannya, dia memanggil umatnya keluar dari negeri perbudakan, maka Tuhan bertanggung jawab. Maka Tuhan akan menopang umatnya dengan kesetiaannya, menuntun mereka di jalan pada waktu malam dan pada waktu siang. Dia kata firman Allah, dengan tidak beralih. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan tetap Tuhan nyatakan. Baik pada waktu malam atau pada waktu siang, Tuhan tetap memelihara kita saudaraku. Dalam segala keadaan, siang dan malam, Tuhan tidak beralih. Tuhan tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah, dukungannya tidak berubah, sokongannya tidak berubah, pertanggungjawabannya tidak berubah. Sebab apa? Pribadi Allah adalah Dia Tuhan yang tidak berubah. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Ini sesuatu yang sangat luar biasa saudaraku dikasih Tuhan ya. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudah ini. Sesudah itu saudaraku ya. Pemeliharaan Tuhan nyatakan dalam tiang awan dan dalam tiang api. Haleluya. Lalu kalau kita membaca kembali saudaraku dalam kitab Keluaran 16, di ayat yang ke-13 dan 14, Alkitab berkata seperti ini, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Dan 14, ketika embun itu telah menguap tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Dan di ayatnya yang ke-35, Alkitab mencatat, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Luar biasa saudaraku dikasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyatakan kepada Israel sebagai satu bangsa, bukan hanya dalam perwujudan tiang awan dan tiang api. Tapi kita dapat melihat di sini saudaraku dikasih Tuhan bagaimana selama 40 tahun itu Tuhan memelihara mereka, Tuhan memelihara makan dan minum mereka. Jadi hal-hal yang terkecil saudaraku dikasih Tuhan pelihara. Artinya bahwa Tuhan itu bertanggung jawab, Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu layak diandalkan bukan hanya untuk perkara-perkara yang besar, tapi untuk perkara-perkara yang kecil. Untuk hari-hari yang kita lalui, untuk hari-hari yang kita lewati, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan tetap Allah yang dapat diandalkan. Sebab Dia adalah Allah yang setia itu. Saya percaya bahwa pengalaman Israel sebagai satu bangsa akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia adalah Allah yang layak untuk kita andalkan saudaraku. Lalu Alkitab mencatat pula dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 di ayat yang keempat. Kita akan menemukan di sini bagaimana Alkitab mencatat bahwa pemeliharaan Tuhan nyatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di dalam tubuhmu. Dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Haleluya saudaraku. Saya enggak tahu kalau sekarang itu pakaian merek apa saudaraku ya, dan sepatu merek apa yang bisa membuat seseorang, yang dipakai seseorang itu tidak pernah rusak. Ya beberapa di antara kita ada punya koleksi baju sampai banyak, punya koleksi jas banyak,
ada yang punya koleksi sepatu banyak, saudaraku. Karena apa? Kalau pakai itu terus, maka akan cepat buruk, akan cepat rusak. Firman Tuhan mencatat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Haleluya, saudaraku. Jadi dalam ayat yang dikatakan bahwa baju dan sepatu itu tidak menjadi rusak selama 40 tahun. Lalu dikatakan bahwa kakimu tidak menjadi bengkak, saudaraku. Haleluya. Ya kan? Saya nggak tahu bahwa suplemen apa yang hari ini ada sehingga membuat seseorang bisa hidup secara sehat seperti ini, saudaraku. Kalau ini bukan karya Tuhan, kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, maka tidak akan pernah bisa itu terjadi, saudaraku. Jadi saya sampaikan kepada kita semuanya hari ini bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Ya, bagaimana mereka dapat melihat, mengalami perlindungan tiang awan dan perlindungan tiang api. Bagaimana makanan dan minuman mereka itu disediakan oleh Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka itu baju dan kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Lalu kaki mereka artinya apa? Ada kesehatan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada pribadi yang seperti ini. Itu sebagai orang percaya, mengapa dalam kehidupan kita hari-hari ini kita menggerutu, hari-hari ini kita kecewa, saudaraku. Saya katakan pemeliharaan Tuhan sempurna sekalipun mereka ada di padang gurun, saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Kalau pemeliharaan Tuhan nyatakan kepada mereka pada waktu mereka ada di Mesir, normal, wajar, saudaraku. Karena apa? Karena di Mesir tersedia segala sesuatu yang mereka perlukan, mereka butuhkan pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan membawa mereka, menuntun mereka memasuki padang gurun, saudaraku dikasih Tuhan, di sini pemeliharaan Tuhan nyatakan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, saudaraku dikasih, bagaimana Tuhan bisa memelihara mereka selagi mereka tetap dalam jalan-jalan Tuhan, selagi mereka tetap dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Jadi kalau Alkitab di awal pemberitaan firman Tuhan saya sampaikan tadi bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Allah yang setia, umat Israel telah mengalami pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan bukan hanya pada waktu mereka baru keluar dari Mesir itu, tapi selama mereka dalam perjalanan di padang gurun sebelum mereka memasuki negeri perjanjian itu, pemeliharaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dengan firman-Nya. Padang gurun bukan satu tempat yang menyenangkan, saudaraku dikasih Tuhan. Satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi daging. Tapi disitulah kita dapat melihat bagaimana karya Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, hari-hari ini, saudaraku, kalau Tuhan izinkan kita, sekali lagi, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun, masuk dalam keadaan yang tidak menyenangkan, saudaraku, di mana perubahan demi perubahan mengalami perubahan yang begitu drastis. Apa yang gak pernah kita bayangkan di waktu yang lalu, hari ini terjadi. Di mana-mana ada banyak terjadi kesulitan demi kesulitan, saudaraku. Kita semuanya mengalami hal yang sama. Kalau boleh saya gambarkan, saudaraku, hari ini kita sama-sama ada di padang gurun. Satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi daging kita. Tapi saya percaya sekalipun daging ini berkata sulit kehidupan, tapi kita harus memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang membawa kita ada di padang gurun ini adalah Tuhan yang sama yang pernah menolong Israel di waktu yang lalu. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan, saudaraku, sebagai orang percaya? Pemeliharaan Tuhan nyatakan bagi mereka. Dalam Ulangan 32 ayat yang keempat. Ulangan 32 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan begini. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Haleluya. Dikatakan bahwa gunung batu itu adalah Allah itu sendiri.
Gunung batu itu adalah Yesus itu sendiri. Pekerjaan yang dilakukan itu sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu sebagai satu alasan untuk menyalahkan dia sebenarnya, saudaraku. Dikatakan bahwa gunung batu itu, Allah itu pekerjaannya sempurna. Tuhan itu pekerjaannya sempurna. Dan segala jalannya adalah adil. Sebab dia adalah Allah yang setia. Dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Di sini saja kita dapat melihat bahwa pribadi Tuhan itu sempurna. Sempurna apa artinya? Tidak ada sesuatu yang bisa kita pakai alasan untuk menjatuhkan, untuk melemahkan. Tidak ada kesalahan, saudaraku. Ya, di dunia ini nggak ada orang yang sempurna, nggak ada perusahaan yang sempurna, nggak ada pula gereja yang sempurna. Makanya kalau orang hanya melihat kekurangan-kekurangan gereja, kekurangan-kekurangan orang lain, kekurangan-kekurangan pemimpin, tidak akan pernah maju. Ya, para pemimpin belum sempurna, hamba Tuhan belum sempurna, gereja juga belum sempurna. Karena apa? Gereja Tuhan sementara menuju kepada kesempurnaan itu. Nah ya, kalau dia yang sempurna itu datang, satu kelak nanti kita yang belum disempurna ini akan disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mau melihat kesempurnaan seseorang, lihatlah Kristus. Kalau kita melihat kesempurnaan gereja, lihatlah Kristus. Selagi kehidupan kita melihat Kristus dalam diri seseorang, melihat Kristus di dalam gereja, maka kita akan bisa bertumbuh ke arah kesempurnaan itu. Tapi kalau kita melihat kekurangan si A, kekurangan si B, wah kita bisa tersandung, saudaraku. Kita bisa kecewa, saudaraku. Kita bisa sakit hati. Kita bisa marah, bisa tinggalkan penggembalaan, saudara. Karena apa? Karena menuntut seseorang sempurna. Kita yang belum sempurna mau menuntut seseorang sempurna. Kita yang belum sempurna menuntut gereja sempurna, nggak akan pernah bisa. Karena apa? Dalam kehidupan kita masih ada banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu harus kita menyadari, saudaraku. Karena kehidupan kita banyak kekurangan-kekurangan, mari kita memandang kepada gunung batu yang pekerjaannya itu sempurna. Haleluya. Kalau kita memandang kepada Yesus Kristus sebagai gunung batu yang sempurna itu, maka kehidupan kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita hanya berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dimanapun kita berada, kita akan bertumbuh. Di tempat penggembala yang Tuhan percayakan kepada kita akan bertumbuh, saudara. Karena apa? Kita bukan memandang gereja, tapi kita memandang Yesus yang adalah sempurna. Segala jalannya itu adil. Nah, nggak ada manusia yang adil, saudaraku. Pasti kalau ditimbang-timbang masih berat sebelah. Tapi Tuhan itu segala jalannya, semua jalan-jalan Tuhan itu adalah adil. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab. Dan di dalam Allah tidak ada kecurangan. Dia adil dan benar. Nah, saudaraku ya. Kalau manusia kan seringkali membenarkan diri sendiri, tapi belum benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Dalam rumah tangga, keluarga, suami istri kadang-kadang suka membenarkan diri sendiri. Jadi menyalahkan yang lain, kadang tabiat manusia seperti itu, selalu membenarkan diri, menyalahkan yang lain, padahal dirinya sendiri yang salah. Kebenaran saudaraku dikasih Tuhan dan keadilan itu hanya milik Dia, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan sekalipun ada di padang gurun, sekalipun ada di padang belantara, sekalipun ada di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Karena apa? Karena Yesus, karena Dia adalah Allah yang sempurna. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari ini apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Jangan kita melihat si A, melihat si B, melihat ini, melihat itu, saudaraku. Tapi kita belajar untuk terus melihat kepada Tuhan. Di bulan September kita bicara tentang satu pemulihan, anugerah untuk mengalami satu pemulihan.
Tuhan tidak akan memulihkan keadaan ekonomi kita, Tuhan tidak akan memulihkan keadaan rumah tangga, keluarga, nikah kita, kalau tidak terlebih dahulu Tuhan memulihkan pribadi kita. Nah, kalau kita mau melihat perkara-perkara besar terjadi di masa-masa yang sulit, masa yang sukar ini, mari kepada setiap kita, itu hari ini kita kembali mengintrospeksi diri. Kita sadar diri dan menyadari akan kesalahan kita, menyadari akan kelemahan kita, menyadari akan kekurangan kita. Kalau kita sadar diri akan kelemahan kita, akan kekurangan kita, akan dosa kita, selekasnya kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita nggak mengintrospeksi diri kita, lalu kita menilai orang lain. Kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita, tapi nggak bisa melihat ada balok di mata kita. Kekurangan-kekurangan orang lain dapat kita nilai. Kelemahan-kelemahan orang lain dapat kita nilai. Kelemahan istri dapat dinilai. Kelemahan siapa lagi? Kelemahan suami dapat dinilai. Kelemahan siapa lagi? Kelemahan anak dapat dinilai. Kelemahan orang tua dapat dinilai. Kelemahan gembala dapat dinilai. Seringkali kita pandai menilai. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi seorang penilai. Ya kan? Tapi kita dipanggil oleh Tuhan sebagai pelaku firman. Ketika firman datang dalam kehidupan kita, kita sadar diri. Oh Tuhan, ini aku, Tuhan orang berdosa. Ya, kita berdoa agar Tuhan melembutkan hati kita senantiasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melembutkan hati kita di hadapan Tuhan, lalu ada pemulihan kita dengan Tuhan, percayalah kalau hidup kita, diri kita dipulihkan, maka keluarga kita akan dipulihkan. Nikah akan dipulihkan. Kota dan bangsa pasti juga akan dipulihkan. Apalagi saudaraku dikasih Tuhan, bisnis dan usaha pasti dipulihkan. Enggak peduli keadaannya bagaimana. Enggak peduli situasinya bagaimana. Kalau hati kita benar dan berkenan kepada Tuhan, maka kita dapat melihat perbuatan yang ajaib akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun berkat yang natural, berkat yang biasa kita terima, itu habis. Tuhan sanggup untuk memberkati kita dengan berkat-berkat yang supranatural. Kalau kita melihat kehidupan Elia, saudaraku, dia mengalami berkat yang natural. Di mana dia minum dari air sungai Kerit. Tapi juga dia melihat, mengalami pemeliharaan Tuhan dengan cara Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi dia makan roti dan daging. Sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau hati seseorang udah benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menolong, memberkati dengan cara yang natural dan dengan cara yang supranatural. Oleh sebab itu, mari kita memandang terus kepada Tuhan untuk menyadari bahwa Dia adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna, segala jalannya adil, Dia adalah yang setia, tidak ada kecurangan, Dia adalah Allah yang benar, saudaraku dikasih. Nah, pemahaman yang seperti ini harus kita miliki. Kalau hidup kita nggak benar, hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami pandemi, saudaraku ya. Saya berdoa dan saya berharap pandemi yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa kita, di negeri ini, bukan hanya membuat kita sekarang sibuk untuk memasak, membuat kita bukan sibuk untuk bercocok tanam, membuat kita bukan sibuk untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Tapi inilah rancangan Tuhan supaya kita semakin banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Jadi di masa yang seperti inilah waktu kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Bukan melakukan perkara-perkara yang lain. Supaya kita mengenal Tuhan keluar dari hati kita. Beberapa bulan ini saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan taruh di hati saya supaya lebih banyak memiliki hati yang terbuka, hati yang setuju, hati yang mudah dibentuk, hati yang rela dikerjakan oleh Tuhan, dan hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu kunci utama untuk mengalami yang namanya pemulihan, saudaraku.
Kunci utama untuk melihat karya Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kunci utama untuk dapat melihat pemeliharaan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, dari beberapa ayat yang saya sampaikan tadi, kita dapat melihat bersama-sama bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai kepada perkara-perkara yang detail, kepada perkara-perkara yang kecil, itu Tuhan nyatakan. Akan tetapi saudaraku, fakta dan kenyataannya kita menemukan dalam bagian yang lain dalam Alkitab. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang kelima dan ayat yang ke-6 bagian yang ke-A, firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi sungguh pun demikian, ya, Allah telah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan pemeliharaannya, Allah menyatakan pertolongannya. Alkitab mencatat, saudaraku, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Nah, saudaraku, jadi jangan bangga kalau kita menjadi satu bagian yang terbesar. Ya, dari 12 pengintai, 10 itu terbesar. Tapi mereka nggak bisa masuk ke negeri perjanjian. Jadi kalau kita bisa memiliki masa yang besar, belum tentu berkenan kepada Tuhan. Nah ini Alkitab berkata, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Haleluya saudaraku ya. Tuhan gak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Ayat selanjutnya dikatakan, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah saudaraku. Jadi kadang-kadang orang mencari masa. Orang cari pengaruh. Orang yang punya karisma bisa cari masa, bisa cari pengaruh saudaraku. Makanya dalam gereja pun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita hanya membawa masa kepada diri kita, membuat jemaat hanya kepada kita, fokusnya kepada manusia, hati-hati. Jangan sampai pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Sekalipun Allah menyatakan kuasanya, Allah sudah menyatakan perbuatannya yang besar, menyatakan tanda-tanda yang ajaib saudaraku. Alkitab mencatat Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka itu. Sangat menyedihkan saudaraku. Nah dalam kehidupan kita menjadi bagian yang mana? Bagian yang terbesar atau yang terkecil saudaraku? Kalau saya mau menjadi bagian yang berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Besar, gak berkenan, ya Tuhan tewaskan. Sedikit pun kalau Tuhan gak berkenan, ya juga Tuhan tewaskan. Jadi persoalannya bukan soal besar atau kecil. Persoalannya adalah apakah kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam penggembalaan saudaraku dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan memberi kepada kita jiwa-jiwa. Domba-domba adalah kepercayaan dari Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Karena saya sebagai gembala dan gembala-gembala yang lainnya tidak pernah mati bagi domba-domba. Hanya Yesus yang mati bagi mereka, saudaraku. Nah, kalau hari ini kita diberi kepercayaan dengan jumlah yang besar atau jumlah yang kecil, saudaraku. Mari domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, itu menjadi bagian yang berkenan kepada Tuhan. Ternyata besar belum tentu berkenan. Kecil pun juga belum tentu berkenan. Saya berdoa, kita besar atau kita kecil, mari kita berusaha untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita saudaraku bagaimana? Berkenan kepada Tuhan atau tidak? Penyembahan kita bagaimana saudaraku? Berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, berkenan kepada Tuhan atau tidak, hanya sebatas kita dikagumi oleh manusia. Sebatas kita dibilang hebat oleh manusia, tapi Tuhan gak pernah berkenan dengan apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Oleh sebab itu saudaraku, hari-hari ini Tuhan lebih berurusan dengan hati kita. Hari-hari ini yang Tuhan lihat adalah bagaimana supaya dimulai dari hati yang berkenan, hati yang dipulihkan oleh Tuhan lebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga kita bukan menjadi bagian yang ditewaskan di padang gurun itu.
Tapi kita menjadi bagian orang-orang yang bisa masuk ke negeri perjanjian itu, saudaraku. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan dikatakan Alkitab, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi peringatan Tuhan kepada kita hari ini. Jangan hanya kita bangga untuk menjadi bagian yang besar, tapi kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, mari kita mohon Tuhan, biarkan semua yang aku lakukan, yang aku kerjakan, semua berkenan di hadapan-Mu. Ketika Bapak Ibu Saudara masih di rumah masing-masing beribadah, pastikan bahwa ibadahmu ibadah berkenan kepada Tuhan. Namanya ibadah kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibadah bukan main-main, saudaraku. Jangan hanya memenuhi rutinitasmu hari Minggu beribadah, sehingga dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, engkau beribadah. Ketika Anda di rumah, tidak ada yang melihat selain keluarga Anda. Sebagai kepala rumah tangga, Anda bisa berbuat apa saja. Tapi ingat, apakah yang kita kerjakan, kita lakukan berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ketika kita beribadah di rumah masing-masing, kita nggak bisa lagi kita mengadakan sebuah pertunjukan. Kita nggak bisa lagi membuat sebuah sandiwara. Atau membuat sebuah kepura-puraan, saudaraku. Karena apa? Karena nggak ada lagi orang yang melihat, nggak ada lagi orang yang menonton. Disitulah kualitas kehidupan kita diuji oleh Tuhan. Ketika kita ibadah secara offline di gereja, kita menyanyi, kita memuji sebagai seorang pemimpin pujian, choir, singer, atau penari, apapun pelayanan kita, dilihat oleh ribuan orang, saudaraku dikasih Tuhan. Nah pada waktu kita beribadah di rumah, bagaimana, apakah kita tetap berkenan kepada Tuhan atau tidak? Jangan sampai kita menjadi bagian yang terbesar, tapi kita ditewaskan di padang gurun itu. Kita mencatat semuanya itu sebagai contoh, sebagai peringatan. Artinya apa? Mereka pernah melakukan sebuah kesalahan, mari jangan contoh kesalahan mereka. Dan kalau mereka pernah jatuh, itu sebagai peringatan kepada kita bahwa kita pun bisa jatuh. Kita pun bisa ditewaskan, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sangat mengerikan, saudaraku. Nah kalau kita melihat, saudaraku, mengapa Allah tidak berkenan kepada mereka? Mengapa sebagian besar ditewaskan oleh Tuhan di padang gurun itu? Sekali lagi, Tuhan itu adil. Ya kan? Tuhan bukan hanya setia, saudaraku dikasih Tuhan, Dia juga adalah Tuhan yang adil. Dikatakan tadi dalam Ulangan 32, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah setia dengan tiada kecurangan. Dia adil dan benar, saudaraku. Perhatikan. Beberapa gereja, saudaraku, sudah mulai membuka ibadahnya. Nah, tapi ada beberapa di antara jemaat yang tidak berani ke gereja. Anehnya, mereka tidak berani ke gereja, mereka berani pergi ke pasar, mereka berani pergi ke mall, mereka berani pergi ke sana, kemana, ke sana, ke sini, saudaraku, mereka nggak berani datang ke gereja. Kecuali beberapa tempat masih zona merah, saudaraku dikasih Tuhan, tidak diizinkan untuk beribadah, kita taati pemerintah. Tapi kalau sudah diizinkan untuk beribadah, jangan pernah takut, saudaraku. Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Penyertaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan kita lebih besar dari segala perkara yang terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang ketakutan itulah, saudaraku dikasih Tuhan, yang membuat kita tidak berani untuk datang beribadah. Ketika Tuhan izinkan gereja sudah mulai beribadah,
Ya, mari tetap laksanakan protokol kesehatan yang ada. Kita lakukan bagian kita, saudaraku. Tapi tetap percaya dan kita menyerahkan, biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Kalau kita rindu untuk beribadah, rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk mengagungkan Tuhan, datang ke rumah Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, karena selama ini nggak ada penyembahan, nggak ada korban dalam rumah Tuhan. Anda beribadah datang kepada Tuhan, Anda diintimidasi, Anda ketakutan, saudaraku. Ya, kalau ada kesempatan, gereja dibuka, saudaraku, mari. Sembari kita menyerahkan hidup dan diri kita kepada Tuhan, kita datang dalam rumahnya untuk memuji dan menyembah Dia. Dia adalah Allah yang adil. Keadilan Tuhan akan nyatakan. Akan ada perbedaan antara mereka yang bersungguh-sungguh ibadah dan mereka yang tidak sungguh-sungguh. Karena apa? Dia adil, saudaraku. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara masih beribadah di rumah masing-masing, Anda ibadah dengan kesungguhan, lalu engkau melihat orang lain tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, biarkan Tuhan berurusan dengan mereka. Selagi ada kesempatan untuk menasehati, mari kita nasehati. Selebihnya, mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Jangan sampai kita menjadi bagian yang terbesar, tapi kehidupan mereka ditewaskan di padang gurun. Sehingga kita tidak bisa menikmati berkat kelimpahan yang berlimpah sudah dan madu, negeri perjanjian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dan mereka ditewaskan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, saudaraku? 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-6, saudaraku. 1 Korintus 10 yang ke-6, Alkitab mencatat seperti ini, semuanya itu menjadi contoh bagi kita. Kalau sebagian besar umat pilihan Tuhan itu mengalami mati di padang gurun, itu sebagai satu peringatan, sebagai contoh bagi kita. Untuk mengingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Ada orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, tapi dalam hidup mereka, dalam hati mereka itu dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Hanya saudaraku, firman Tuhan katakan tadi apa? Sebagian besar mereka ditewaskan karena apa? Karena keinginan mereka adalah hal-hal yang jahat. Ini saudaraku, bagaimana orang-orang tidak berterima kasih kepada Tuhan? Mereka orang yang menerima pemeliharaan, anugerah, penyertaan, berkat daripada Tuhan, pelindungan daripada Tuhan. Tapi dalam hati mereka masih menginginkan hal-hal yang jahat. Sebab itu, yang utama adalah Tuhan berurusan dengan hati kita. Karena sumber dari segala kejahatan itu adalah dari hati. Hati yang belum dibenarkan, hati yang belum dibereskan, saudaraku, itu akan muncul berbagai macam kejahatan, saudaraku. Menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, waspada dengan keinginan jahat, saudaraku. Kita waspada karena apa? Dalam Yakobus pasal pertama 15, Alkitab mencatat seperti ini, apabila keinginan itu telah dibuahi, jadi ada keinginan dalam hati, lalu dibuahi, saudaraku dikasih Tuhan, itu melahirkan dosa. Nah, kalau dosa itu udah matang, kata firman Allah, itu melahirkan maut, saudaraku. Firman Tuhan benar, firman Tuhan iya dan amin. Kenapa Tuhan menewaskan mereka? Mereka menerima maut itu karena apa? Karena keinginan mereka itu dibuahi dan melahirkan dosa. Nah, saudaraku, mari kita berhati-hati, mari kita mawas diri, ya kan? Enggak perlu kita menunjuk orang lain, menunjuk si A, si B, menunjuk pelayan yang lain, menunjuk kesalahan si A, si itu, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi mari kita mengintrospeksi dan mengoreksi diri kita. Maukah kita masuk ke negeri perjanjian itu? Atau kita menjadi bagian yang akan ditewaskan oleh Tuhan? Ternyata ketika ada keinginan jahat dalam kehidupan kita, itu kalau dibuahi, saudaraku, itu akan melahirkan dosa. Nah, akibat dosa kita mencatat adalah maut. Makanya saudaraku, ini enggak main-main.
Oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita mengintrospeksi diri. Apa itu keinginan jahat, saudaraku? Perhatikan ini. Keinginan jahat itu adalah segala sesuatu, segala perbuatan yang kita lakukan untuk memuaskan diri sendiri. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang bersumber dari hawa nafsu, saudaraku. Yang bersumber dari keinginan daging. Itu banyak terjadi. Dalam gereja pun ada. Ya. Pelayan-pelayan pun juga ada. Contohnya gimana? Ada orang-orang yang hidupnya dilingkupi, diliputi dengan yang namanya itu iri hati. Iri orang lain diberkati. Iri gereja lain diberkati. Ya. Dia seneng kalau orang lain susah, dia susah kalau orang lain seneng. Nah, itu bahasa yang mudah dipahami, saudara. Ya kan? Ada orang iri hati, ada dengki, ada dendam, ada egois, ada hawa nafsu, tidak bisa mengampuni, saudaraku, tidak mau minta maaf, menyimpan kebencian, kepahitan, lalu tidak ada penundukan diri. Itu keinginan jahat, saudaraku. Gak ada penundukan diri dalam keluarga, istri gak mau menundukkan diri kepada suami. Istri hanya mau menanduk suami. Anak-anak gak ada penundukan diri kepada orang tua. Dalam gereja, jemaat, para pelayan, gak ada penundukan diri kepada gembala. Dan gembala-gembala gak pernah ada penundukan diri kepada seniornya, saudaraku dikasih Tuhan. Penundukan kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan harus kita tunjukkan dengan penundukan diri kita kepada otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau dalam rumah tangga, anak-anak punya otoritas orang tuanya, anak harus tunduk kepada peraturan-peraturan orang tuanya, istri harus tunduk kepada suaminya, di sekolah kepada kepala sekolahnya, saudaraku dikasih Tuhan. Itu otoritas-otoritas yang Tuhan berikan. Dalam gereja, saudaraku, ada gembala, itu sebagai otoritas hari-hari ini, saudaraku dikasih Tuhan. Ada banyak orang yang tidak memiliki penundukan diri kepada otoritasnya. Kan sekarang sudah pandai, saudaraku ya. Sudah banyak orang pandai. Apalagi sekarang, saudaraku, enggak suka khotbah gembala, bisa putar tayangan dari gereja yang lain. Enggak suka dengan khotbah gembalaku, selalu menegur akan dosa, cari saja gereja yang menyukakan telingaku, menyukakan dagingku, yang membuat aku tertawa-tertawa, bukan khotbah yang senantiasa menyinggung dosa, saudaraku. Nah, hari-hari ini bisa Anda pilih. Ingat, saudaraku, jangan ada keinginan jahat. Kalau Tuhan percayakan kepada kita dalam satu gereja lokal, dalam satu tempat penggembalaan, di mana kita memiliki otoritas seorang gembala, mari kita belajar untuk tunduk kepada mereka. Karena apa? Mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Jadi keinginan jahat itu, saudaraku, segala perbuatan dilakukan untuk memuaskan diri sendiri. Oh, enggak suka sama ini. Yang penting hatinya puas, saudaraku. Nah, ini ada kejahatan di mata Tuhan. Jadi kalau manusia melihat kejahatan itu, saudaraku, itu dari perbuatannya. Oh, dia orang jahat karena apa? Karena dia mencuri. Dia jahat karena apa? Karena dia merampok. Dia jahat karena apa? Dia menipu, saudaraku. Jadi kejahatan itu dilihat oleh manusia itu, saudaraku, dari apa yang sudah dilakukan. Dari apa yang sudah dikerjakan, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan melihat kejahatan itu, dari apa niatnya? Dari apa motivasinya, saudaraku? Kita melakukan sesuatu, kalau hanya untuk memuaskan diri kita, itu kejahatan di mata Tuhan. Karena apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, harusnya memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menilai motivasi-motivasi kita, saudara. Perbuatan-perbuatan kita mungkin dilihat orang itu baik. Dilihat orang itu mulia. Dilihat orang itu indah. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita, saudaraku. Apa motivasi kita melakukan itu? Apa karena kasih?
atau karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita. Kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan kita secepatnya harus datang dan bertobat kepada Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat selanjutnya 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sebagian mereka ditewaskan oleh Tuhan di padang gurun karena apa? Mereka menjadi penyembah berhala, saudaraku. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti yang tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini memang gak ada penyembahan berhala berupa patung-patung atau dewa-dewa, saudaraku. Tapi ketika kita bicara penyembahan berhala adalah satu sistem atau penilaian yang kita ciptakan dalam pikiran kita, saudaraku, untuk menentukan mana yang lebih berharga, saudaraku. Nah itu adalah berhala, satu sistem, satu penilaian dalam pemikiran kita untuk menentukan mana yang lebih berharga, saudaraku. Maka berhala hari-hari ini bisa berupa sebuah kekuasaan. Ya, berhala bisa berupa dengan namanya pekerjaan. Kalau kita menjadikan pekerjaan itu lebih berharga daripada Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, itu berhala. Ya kan, kadang-kadang ada orang, kenapa enggak ibadah lagi? Sibuk bekerja. Ingat saudaraku, pekerjaan bisa jadi berhala. Kekuasaan bisa jadi berhala. Jabatan bisa jadi berhala. Saya bukan mengatakan bahwa kekuasaan, jabatan, pekerjaan, usaha, pelayanan itu berhala. Tidak. Tapi kekuasaan, jabatan, pekerjaan, usaha, pelayanan itu bisa menjadi berhala, saudara. Kalau apa, saudara? Kalau kita tempatkan lebih berharga dari Tuhan. Uang bisa jadi berhala loh, saudaraku. Hobi bisa jadi berhala, saudaraku. Ya. Ingat, ada pornografi jadi berhala, judi jadi berhala. Handphone pun bisa jadi berhala. Apalagi saudaraku, kecanduan minuman keras bisa jadi berhala. Rokok bisa jadi berhala, saudaraku. Narkoba bisa jadi berhala. Ilmu gaib, jimat, mantra-mantra, tenung, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kita tempatkan lebih utama daripada Tuhan itu berhala, saudaraku. Anda bisa lihat uang, mobil, hobi, pelayanan, apalagi pekerjaan, dan sebagainya. Itu bisa menjadi yang namanya apa? Berhala, saudaraku. Kata berhala juga dari satu perkataan itu idolatry, saudaraku. Idola itu kan sesuatu yang kita bicarakan, sesuatu yang kita sering kita sebut-sebut, saudaraku. Makanya hati-hati di tengah pandemi ini, saudaraku. Jangan sampai, saudaraku, siang, malam, pagi, petang, sampai Anda tidur, COVID dan COVID yang Anda bicarakan terus. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga membuat Anda tunduk, hormat, patuh kepada COVID, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita ganti channel-channel kita. Kita ganti berita-berita kita. Bukan berita-berita yang mendatangkan ketakutan, bukan berita-berita yang mendatangkan kita jadi cemas, bukan berita-berita yang mendatangkan kita menjadi takut, saudaraku. Semua berita-berita sekeliling kita membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita tawar hati. Oleh sebab itu hari-hari ini, saudaraku, mari kita memperbanyak kapasitas kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Menggantikan ketakutan-ketakutan yang sementara terjadi di sekeliling kita, saudaraku. Ada banyak orang mati bukan karena penyakitnya, ada banyak orang mati karena ketakutannya. Ya, masalah jangan Anda jadikan berhala, saudaraku. Anda sanjung-sanjung terus, Anda terus puji-puji terus, Anda omongin terus, saudaraku. Wah, dia akan bangga, saudaraku. Dalam kehidupan kita hari ini, saudaraku, jangan kita memperbesar perkara-perkara yang terjadi, tapi mari kita memperbesar Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang dimiliki oleh dunia. Ketika kita melihat sesuatu dengan kacamata kita sendiri, maka semuanya akan menjadi besar. Tapi kalau kita melihat sesuatu dari kacamata Tuhan, maka semuanya akan menjadi kecil. Bersama dengan Tuhan,
perkara sebesar apapun akan menjadi kecil. Tapi kalau dengan kekuatan sendiri, masalah sekecil apapun menjadi besar, saudaraku dikasih Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kalau dalam kehidupan kita mengalami beban berat, kita mengalami persoalan yang begitu berat, datang kepada Tuhan. Kalau engkau merasa berat, berarti Anda tidak berhikmat. Tuhan bilang apa? Datang kepada aku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Di masa yang sulit, masa yang sukar, masa di padang gurun ini, kalau bebanmu berat, berarti engkau tidak datang kepada Tuhan. Berhenti memberhalakan persoalan, masalah dan problem dalam kehidupan kita, lalu kita memperbesar kapasitas Tuhan dalam kehidupan kita, mengisi perkataan kita dengan perkataan firman, mengisi pikiran kita dengan pikiran firman, mengisi hati kita dengan firman. Supaya apa, saudaraku? Kehidupan kita tidak dibinasakan seperti sebagian besar di antara mereka. Haleluya. Ya. Lalu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, saudaraku, 1 Korintus 10 di ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Janganlah kita melakukan percabulan. Nah, saudaraku ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Hidup dalam percabulan. Apa itu percabulan, saudaraku? Ya, segala bentuk penyimpangan seksual. Alkitab mencatat, saudaraku, dalam firman Tuhan, hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang sudah diberkati. Di luar itu dosa. Kuduskan tempat tidurmu. Anak-anak muda, bagaimana gaya berpacaranmu? Hiduplah dalam kekudusan. Suami istri, hormati nikahmu. Ya kan? Jangan ada pernah perselingkuhan terjadi. Karena apa? Percabulan itu membawa sebagian besar orang-orang Israel tidak bisa memasuki negeri perjanjian itu, saudaraku. Lalu yang terakhir, saudaraku dikasih Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ya. Mencapai Tuhan itu bagaimana, saudaraku? Menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Bahwa Tuhan akan melakukan kehendaknya. Kalau bukan kehendak Tuhan, tidak akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang-orang mencobai Tuhan itu adalah menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkehendak, kita harus melewati hari-hari yang seperti ini. Mari kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya kan? Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dan percayalah, saudaraku, kekuatan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan yang terakhir daripada yang terakhir, saudaraku, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 9, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut itu artinya apa? Sikap hati yang menempatkan diri kita di luar kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita enggak bersyukur. Kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan pemimpin, kita menyalahkan orang lain, saling menyalahkan. Itu adalah persunggutan. Lebih-lebih lagi, saudaraku, dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita dalam pergumulan kita lalui hari-hari ini. Kita enggak pernah bersyukur, berterima kasih. Lalu kita mencoba untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa kau izinkan ini terjadi? Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu, Tuhan harusnya begini Tuhan. Kita bukan mengatur Tuhan, biarkan Tuhan yang mengatur kita. Orang yang bersungut-sungut, mencoba hidupnya, dirinya yang penuh dengan keterbatasan itu, mengatur Tuhan yang maha kuasa itu. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, artinya apa? Tuhan yang tidak pernah terbatas itu, kita izinkan mengatur kehidupan kita yang terbatas ini. Kalau Yesus Kristus, kalau Tuhan, Dia maha kuasa, sanggup mengatur seluruh jagat raya ini. Kalau kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, adalah perkara yang mudah untuk menyertai, untuk mengatur setiap langkah kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ayat 11 dari Korintus 10, semuanya ini, saudaraku,
menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jangan ada keinginan jahat. Jangan ada penyembahan berhala. Jangan ada percabulan. Mencobai Tuhan, apalagi hidup dalam persungutan, saudaraku dikasih Tuhan. Dan ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa itu aku berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah saudaraku, mari kita menyadari akan kekurangan kita. Kita menyadari akan kelemahan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah, ketika kita ada di padang gurun, pemeliharaan Tuhan pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ulangan 29 ayat 9, firman Tuhan katakan begini, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Jadi supaya kita enggak ditewaskan oleh Tuhan, kita menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, lakukan perkataan perjanjian. Lakukan firman ini dengan setia, saudaraku. Apapun yang dikatakan oleh firman Allah, mari kita lakukan dengan setia. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa persungutan, tanpa perbantahan. Kita setuju apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Maka 1 Korintus 1 ayat 9 tadi, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus adalah Allah yang setia, akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan berdaulat. Dia akan dapat menjadi pribadi yang diandalkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan lemah imanmu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan kita akan menikmati pemeliharaannya. Pasti akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pasti akan kita terima. Pasti Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati kita, saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di tempat Bapak Ibu Saudara ada. Hari ini kita mengucap syukur bahwa kita telah belajar. Kita bersama-sama untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing sudah mempersiapkan perjamuan, mari kita datang kepada Tuhan. Percaya bahwa tubuh dan darah Yesus yang memampukan kehidupan kita untuk kita tetap ada di hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara tempat masing-masing, di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, engkau mengangkat roti dan engkau datang kepada Tuhan. Engkau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Angkatlah cawan yang adalah darah Kristus. Bukan cawan pengucapan syukur yang atas ucapkan syukur. Ada persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak mau ditewaskan Tuhan. Tapi kami mau masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan janjikan bagi setiap kami Tuhan. Ada pemeliharaan yang Kau berikan atas kami. Ada penyertaan yang Kau nyatakan atas kami. Dan ada pelindungan yang Tuhan nyatakan atas kami. Berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Dan di akhir ibadah kasih Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita sekaliannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
Shalom. Ya, kita memiliki Allah yang ajaib. Haleluya. Hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Bang Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Bang Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Bang Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,